Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 31 Maret 2025 dengan judul Minta, Percaya, dan Terima. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk gereja saya di Chino, California, dan untuk komunitas Portugis di sana. Kami memutuskan untuk membeli alat yang bisa mengukur kolesterol. Programnya sangat sukses. Semua orang sangat ingin untuk menerima hasil tes mereka. Suatu hari seorang wanita tua yang ketakutan mendatangi saya. Dokter, katanya, kolesterol saya terlalu tinggi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini lebih dari 260 mg. Dan saya berada dalam masalah besar. Saya mulai memberinya nasihat tentang pengaruh pola makan dan olahraga terhadap kolesterol. Dia menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan nasihat, hanya perlu tes lain untuk melihat apakah diet yang dia jalani berhasil. Sudah berapa lama sejak Anda dites? 2 minggu, jawabnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa belum cukup waktu untuk kolesterolnya turun secara signifikan dan mencoba mempersiapkannya menghadapi kabar buruk. Dia sangat gugup dengan hasil tes yang mungkin ditunjukkan sehingga saya mencoba menenangkannya. Kemudian saat saya menyiapkan alatnya, dia mulai berdoa. Tolong Tuhan, dia memohon bantu saya dengan tes ini. Tolong jadikan itu normal. Saya melakukan tusukan jari memasukkan tetesan darah ke dalam alat pengukur. Dan sementara saya menunggu hasilnya, saya mencoba memberinya dukungan. Saya berkata kepadanya bahwa dia harus mengubah pola hidupnya terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, dia akan melihat hasilnya pada saat tes darah. Lalu alat itu menampilkan hasilnya 165 mg. Saya terkejut, tetapi dia tidak. Dia mengatakan kepada saya, "Dokter, Anda tidak percaya Tuhan akan melakukan keajaiban kepada saya, bukan? Apakah Anda tidak mempercayainya?" Saya terdiam. Saya memberinya ucapan selamat dan melanjutkan pekerjaan saya. Sejak saat itu saya banyak memikirkan apa yang terjadi hari itu. Mengapa seringkali kita gagal untuk menyinggung tentang doa ketika kita memberikan nasihat pola hidup kepada seseorang yang menderita penyakit yang sebenarnya bisa dicegah? Doa harus benar-benar berada di urutan teratas dari daftar kita.
Pertama, kita harus meminta keajaiban penyembuhan seperti yang dilakukan wanita ini. Dan kedua, keajaiban untuk memiliki kemauan yang cukup untuk menghidupkan pola hidup sehat yang telah berkata bahwa ketika kita meminta, maka akan benar-benar diberikan. Sudahkah Anda mengklaim janji Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-7 hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.